Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen penguji, Bapak Dr. Franciscus Nurseto, SMPSI. Yang terhormat kepada Bapak Suarli, SPD OMR. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Fajri Rivaldo, MPD AIFU-P. Kenalkan, nama saya Arga Agustian Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul hubungan power otot tungkai, power otot perut, dan keseimbangan terhadap hasil long passing pada pemain SSB Galaxy U15 Wonodadi. Yang pertama ada latar belakang. Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer di Indonesia dan dunia. Permainan ini menuntut pemain untuk memiliki kemampuan teknik, taktik, serta kondisi fisik yang baik agar dapat bermain secara optimal. Dalam permainan sepak bola, setiap pemain dituntut mampu menguasai berbagai keterampilan dasar guna menunjang performa di lapangan. Salah satu teknik dasar yang sangat penting dalam permainan sepak bola adalah long passing, yaitu kemampuan mengoper bola jarak jauh secara akurat kepada rekan satu tim. Kemampuan long passing tidak hanya dipengaruhi oleh teknik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik pemain. Salah satu komponen yang berperan penting adalah power otot tungkai. Keseimbangan merupakan faktor lain yang tidak kalah penting dalam melakukan long passing. Keseimbangan yang baik memungkinkan pemain mempertahankan posisi tubuh tetap stabil saat menendang bola sehingga menghasilkan arah dan akurasi yang lebih baik. Hasil observasi sekolah sepak bola atau SSB Galaxy 15 Wondadi merupakan salah satu wadah pembinaan atlet usia muda yang bertujuan mengembangkan kemampuan teknik dan kondisi fisik pemain sejak dini. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan masih terdapat pemain yang belum mampu melakukan long passing secara optimal, baik dari segi kekuatan maupun akurasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan tersebut, khususnya dari aspek kondisi fisik pemain. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada pemain SSB Galaxy, Mendadi masih ditemukan beberapa pemain yang belum mampu melakukan long passing secara maksimal. Hal ini terlihat dari kurang kuatnya tendangan, arah bola yang tidak tepat sasaran, serta kurang stabil posisi tubuh saat melakukan long passing. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdapat hubungan antara kondisi fisik pemain dengan hasil long passing. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Pertama, ada kemampuan long passing belum maksimal. Kedua, ada power otot tungkai pemain masih rendah. Ketiga, ada power otot perut pemain belum optimal. Yang keempat, ada fleksibilitas pemain belum stabil. Yang kelima, ada keseimbangan pemain masih belum stabil. Yang keenam, belum diketahui hubungan antara kondisi fisik dengan hasil long passing. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama yaitu ada power otot tungkai, kedua ada power otot perut, keseimbangan, yang keempat ada hasil long passing, dan yang kelima ada subjek, yaitu SSB Galaxy U15 penuh tadi. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan power otot tungkai terhadap hasil long passing? Yang kedua, apakah terdapat hubungan power otot perut terhadap hasil long passing? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan keseimbangan terhadap hasil long passing? Yang keempat, apakah terdapat hubungan secara bersama-sama terhadap hasil long passing? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan antara power otot tungkai terhadap hasil long passing. Yang kedua ada untuk mengetahui hubungan otot perut terhadap hasil long passing. Yang ketiga ada untuk mengetahui hubungan keseimbangan terhadap hasil long passing. Dan yang tujuan yang keempat yaitu untuk mengetahui hubungan secara bersama-sama terhadap hasil long passing. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan jasmani, khususnya yang berkaitan dengan kondisi fisik dan keterampilan teknik dasar dalam sepak bola. Yang kedua ada manfaat praktis untuk pelatih sebagai bahan evaluasi dalam menyusun program latihan. Yang kedua sebagai pemain untuk meningkatkan kemampuan long passing. Yang ketiga untuk SSB sebagai bahan referensi dalam meningkatkan kualitas latihan. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Hakikat olahraga. Olahraga merupakan aktivitas fisik terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kesehatan, dan kualitas hidup. Dalam pendidikan, olahraga mengembangkan aspek psikomotor, kognitif, efektivitas, dan membentuk karakter yang disiplin, kerjasama, dan sportivitas. Hakikat sepak bola.
Sepak bola adalah olahraga beregu dua tim yang masing-masing terdiri dari 11 pemain yang tujuannya mencetak gol sebanyak-banyaknya dan menggunakan kaki sebagai alat utamanya, yang membutuhkan teknik dasar, kondisi fisik, dan kerjasama tim. Selanjutnya ada teknik dasar dalam sepak bola, yaitu yang pertama ada menendang, yang kedua ada menghentikan bola atau stopping, yang ketiga ada menggiring bola atau dribbling, yang keempat ada menyundul atau heading, yang kelima ada merebut bola atau tackling, yang keenam ada lemparan ke dalam atau throw in, yang ketujuh ada menjaga gawang atau goalkeeping, yang kedelapan ada mengoper bola atau passing. Selanjutnya ada long passing. Long passing yaitu operan jarak jauh yang menggunakan punggung kaki dengan kaki bagian dalam. Fungsinya untuk memindahkan arah permainan, membuka serangan, dan menciptakan peluang gol. Ciri-ciri long passing yang baik yaitu kuat, akurat, dan terarah. Selanjutnya ada power otot tungkai. Ini sih kemampuan menghasilkan kekuatan maksimal dalam waktu yang singkat. Perannya untuk menentukan kekuatan tendangan, membantu sprint dan lompat. Semakin besar power otot tungkai, semakin kuat dan jauh tendangannya. Contoh latihannya yaitu vertical jump, squat jump, dan plyometric. Selanjutnya ada power otot perut. Power otot perut yaitu kemampuan otot ini menghasilkan kekuatan dengan cepat. Fungsinya untuk menjaga stabilitas tubuh, menghubungkan tubuh atas dan bawah, membantu transfer energi saat menendang. Jika power otot perutnya kuat, maka tendangannya lebih terkontrol. Selanjutnya ada keseimbangan, yaitu kemampuan menjaga posisi tubuh agar tetap stabil. Jenisnya itu statis dan dinamis. Perannya dalam sepak bola adalah menjaga posisi saat menendang, menghindari dari jatuh saat kontak, dan meningkatkan akurasi. Keseimbangan yang baik menghasilkan tendangan yang lebih tepat. Selanjutnya ada komponen kondisi fisik. Yang pertama ada daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelintahan, dan keseimbangan. Dalam penelitian ini difokuskan pada power otot tungkai, power otot perut, dan keseimbangan. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Menurut Rahman 2024, otot perut dan otot tungkai ini berhubungan signifikan dengan long passing. Kemudian menurut Brilian dan Sugiarto 2023, otot tungkai berpengaruh kuat terhadap hasil long passing. Dan menurut Rifki 2024, otot tungkai kontribusi signifikan pada hasil long passing. Dan menurut Santoso 2020, otot tungkai dan keseimbangan ini berhubungan signifikan dengan passing. Tanya ada kerangka berpikir, yaitu ada X1 sama dengan power otot tungkai, X2 yaitu power otot perut, X3 yaitu keseimbangan, dan Y adalah hasil long passing. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis korelasional. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antar variabel. Kedua, ada populasi dan sampel. Populasinya ada 20 pemain SSB Galaxy U15, sampelnya seluruh populasi dan total sampling. Ketiga ada desain penelitian, yaitu pertama mengukur semua variabel, kedua tanpa melakukan non eksperimen, dan ketiga analis hubungan antara variabel. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah atribut atau sifat yang memiliki variasi tertentu untuk dipelajari. Menurut Mulyanto 2015, variabel dalam penelitian ini meliputi satu variabel bebas atau independent variable, yaitu X1 sama dengan power otot tungkai, X2 sama dengan power otot perut, X3 sama dengan keseimbangan. Dan yang kedua ada variabel terikat atau dependent variable, yaitu Y sama dengan hasil long passing. Power otot tungkai. Plyometric adalah latihan yang dilakukan dengan sengaja untuk meningkatkan kemampuan atlet yang digunakan terpadu latihan kecepatan dan kekuatan. Donald Archu dalam menurut Purnomo 2015. Nah, selanjutnya ada otot perut. Pelaksanakan tes kekuatan otot perut dalam penelitian terbaru menggunakan instrumen sit up, plank yang masing-masing memiliki karakteristik deskriptif berbeda dalam menentukan klasifikasi norma responden. Pada tes sit up 60 detik, klasifikasi norma didasarkan pada kemampuan individu melakukan repetisi maksimal dengan teknik yang presisi.
di mana kategori ini sangat baik mencerminkan daya tahan neuromuskular yang optimal dalam menstabilkan tubuh secara dinamis. Selanjutnya ada keseimbangan. Passing merupakan salah satu keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pemain dalam upaya membangun kerjasama tim. Efektivitas dan efisiensi suatu tim dalam melakukan serangan yang sangat bergantung pada kemampuan pemain dalam melakukan passing yang baik dan tepat sasaran. Menurut Nawawi 2011, kemampuan motorik dapat diwujudkan melalui dua aspek utama, salah satunya akurasi, yaitu kemampuan melakukan tembakan secara presisi dengan mengarahkan bola tepat sasaran atau ke gawang. Menurut Milenkovic dan Stanojevic 2013. Keempat, ada hasil long passing. Hasil long passing merupakan salah satu keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pemain dalam upaya membangun kerjasama tim. Efektivitas dan efisiensi suatu tim dalam melakukan serangan bergantung pada kemampuan pemain dalam melakukan passing yang baik dan tepat sasaran. Menurut Nawawi 2011, kemampuan motorik dapat diwujudkan melalui dua aspek utama. Salah satunya adalah akurasi, yaitu kemampuan melakukan tembakan secara presisi, mengarahkan bola tepat ke sasaran atau gawang. Menurut Milenkovic dan Stanojevic 2013. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama ada power otot tungkai. Power otot tungkai diukur menggunakan vertical jump atau tes loncat vertikal. Peserta berdiri tegak di samping papan ukur tembok, berskala dengan tangan dijulurkan ke atas untuk mengukur standing reach. Peserta kemudian melompat setinggi mungkin dan menyentuh papan atau tanda tertinggi. Selisih antara standing reach dan titik tertinggi lompatan menjadi hasil tes yang dilakukan sebanyak 3 kali, dan hasil tes tertinggi dicatat sebagai skor akhir. Untuk norma penilaian tes power otot tungkai, yaitu kategori sangat baik lebih dari 73 cm untuk laki-laki, perempuan lebih dari 50 cm. Untuk kategori baik, laki-laki 60 sampai 72 cm, perempuan 39 sampai 49 cm. Untuk kategori cukup, laki-laki 50 sampai 59 cm, perempuan 31 sampai 38 cm. Untuk kurang, laki-laki 39 sampai 49 cm, perempuan 23 sampai 30 cm. Dan kategori sangat kurang, laki-laki kurang dari 38 cm dan perempuan kurang dari 20 cm. Ada tes keseimbangan. Untuk mengukur keseimbangan dinamis menggunakan modified test of dynamic balance. Tester berdiri dengan kaki kanan pada titik start, kemudian melompat ke pos pertama dan mendarat dengan kaki kiri yang berusaha bertahan selama 5 detik. Kemudian melompat lagi ke pos kedua dengan mendarat dengan kaki kanan yang berusaha menahan selama 5 detik dan seterusnya sampai pos titik terakhir sampai 10 titik. Setiap pos yang dicapai sukses mendarat dengan poin 5, dan apabila berhasil mempertahankan kelincahan sampai 5 detik, setiap pos mendapatkan 5 poin dan penelitian 1 poin per detik. Jadi seorang tester memungkinkan menerima maksimum 10 poin per pos, sehingga total maksimum yang didapatnya 10 pos yaitu 100 poin. Untuk norma tes dan keseimbangan dinamis, yaitu kriteria sangat baik lebih dari 45, kriteria baik 39 sampai 44, kriteria sedang 33 sampai 38, kriteria kurang 28 sampai 32, sangat kurang kurang dari 27. Untuk hasil long passing, instrumen penelitian adalah prosedur yang dilakukan peneliti untuk menghimpun data disertai menggunakan alat yang relevan guna memperoleh informasi yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Pada penelitian ini, instrumen yang diterapkan tes awal dan tes akhir menggunakan tes long passing. Sampel ini diberi 3 kali kesempatan untuk melakukan tes awal dan tes akhir tes long passing. Langkah-langkah menentukan tes long passing yaitu: satu, bola yang ditendang keluar datar dengan ditentukan. Kedua, bola yang ditendang melambung atau mendatar. Yang ketiga, setelah dihitung berapa poin yang dilakukan, berapa poin tendangan yang dilakukan selama 3 kali percobaan tersebut, dengan jarak diukur menggunakan meteran. Untuk skornya lebih dari 45 meter itu kriterianya sangat baik.
31 sampai 45 kriteria baik, 16 sampai 30 kriteria cukup, dan kurang dari 15 itu kurang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.